Lalu Nyonya White katakan apa? Anda harus terima obat itu. Bukan dibiarkan begitu saja. Obat dalam keadaan darurat Anda harus terima. Boleh dibuka, boleh dibuka Um, kameranya? um, Masih subuh di sini. Oh, oke, Tadi oke. saya early banget tadi sudah ngikutin jadi It's okay. agak it's Oke, okay ya. continue. Oke, continue. Oke, tadi itu kan about persembahan Cain and Abel, right? Um, Persembahan si Abel itu yang benar, sedangkan si Cain itu he do it by my way ya. Kalau si Abel itu tadi is God way. Lalu kehidupan kita sekarang currently mengenai vaksin ini uh, ada alasan apakah ini bisa dikaitkan dengan vaksin orang-orang yang katanya karena dia mau missionary keluar masuk Indonesia dan Amerika, dia ambil vaksin, ya. Sedangkan kita ini kaum awam yang bukan misionari tapi berminat baik mau bercountry living, pengennya sih di Indonesia saja karena di Amerika ini sangat sulit sekali mau country living, apalagi kalau winter begini, ya. Sukar sekali untuk mendapatkan tempat yang tidak ada snow. Kemudian mahalnya juga sangat berbeda dengan harga di Indonesia. Kalau kita beli piece of land di Indonesia itu lebih murah. Kalau di sini kan di Amerika mahal sekali. Sedangkan kita nggak bisa lagi pulang ke Indonesia karena nggak divaksin. Jadi pertanyaan saya, apakah itu benar orang yang bisa keluar masuk Amerika Indonesia alasan karena saya mau misionari, mau atau juga mau bawa anak saya sekolahkan di Amerika, saya ada excuse untuk boleh divaksin. Sedangkan kayak orang biasa mau minat bagus juga mau country living, itu udah against health reform. Pertanyaan saya, adakah ada exemption? Maksudnya adakah bisa khusus orang-orang yang alasannya mau misionari ke Amerika, mau khotbah gitu, boleh divaksin? Itu question saya. Oke, terima kasih Ibu Linda. Silakan Pendeta. Oke. Saya mau ceritakan kisah tentang misionari pada zaman Sister White. Seorang misionari, dia pergi ke satu daerah, ke satu negara. Di negara ini dia bawa anaknya. Anaknya di sana, satu waktu dia sakit parah. Sakit parah sekali. Dan misionaris ini mengatakan, saya tidak mau pakai obat sama sekali. Saya bergantung kepada Tuhan. Saya hanya kasih air minum, air putih saja. Dan dia berdoa supaya anaknya disembuhkan. Padahal banyak tawaran juga obat-obatan kepada misioneri ini supaya menerima. Tetapi akhirnya misioneri ini dia dapatkan anaknya meninggal dunia. Tidak dapatkan obat sama sekali, hanya berharap berdoa dan memberikan minum air putih. Suatu kali dia kembali ke Amerika Serikat. Dia bertemu dengan Nyonya White. Lalu dikatakan, Nyonya White, apakah saya salah atau tidak? Saya tidak memberikan apa-apa karena saya tahu obat itu racun.
Saya hanya berharap sama Tuhan, sama air putih saja. Sampai anak itu meninggal. Lalu Nyonya White katakan apa? Anda harus terima obat itu. Bukan dibiarkan begitu saja. Obat dalam keadaan darurat Anda harus terima. Jadi si misionaris ini salah persepsi di dalam tulisan-tulisan Nyonya White atau perkataan Nyonya White dan penafsiran firman Tuhan. Dalam keadaan darurat, apa yang dikatakan tidak boleh bisa diperbolehkan. Dalam hal ini apa? Obat. Itu Nyonya White yang ngomong. Lalu berbicara tentang suntikan sekarang. Awal-awal suntikan ini dijalankan oleh karena apa? Masalah kesehatan. Masalah penyakit. Masalah virus. Jadi tujuan suntikan itu karena apa? Karena ada virus, karena ada penyakit. Itu tujuannya kan? Awalnya kelihatan benar. Saudara perhatikannya, awalnya kelihatan benar. Tetapi sekarang suntikan itu bukan bertujuan untuk penyakit lagi. Tetapi untuk administrasi. Untuk membuat apa? Data. Supaya tercatat dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya lagi dengan kesehatan yang saya lihat. Mungkin pada awalnya iya. Tetapi sekarang tidak demikian. Tadi saya katakan di Australia itu dipaksakan. Diikat orang yang tidak disuntik. Diikat penjara. Beberapa tempat didenda. Dan lain sebagainya. Jadi roh dari Kain ini. Roh dari binatang yang pertama, Wahyu 13. Itu ada, saudara. Ngapain mau tutup mata lagi? Sekarang ini. Sekarang, saya berbicara tentang konteks dunia sekarang ini. Kalau konteks zaman dulu, masalah misionari, ya, masih banyak negara-negara yang apa? Yang membutuhkan tenaga. Kita perlu keluar negeri. Tapi konteks sekarang, sudah banyak orang di setiap negara, hampir 200 negara, yang ada umat Tuhan. Apakah saudara yang di Indonesia ini harus pergi ke Afrika? Apa di Afrika nggak ada umat Tuhan? Jadi berpikiranlah sehat kita. Jangan kita merasa kita diutus oleh Tuhan, lalu kita apa? Pergi ke negara di sana. Apakah di sana nggak ada umat Tuhan? Sekarang, konteksnya sekarang. Lalu dengan alasan itu kita perlu disuntik. Karena kita mau menginjil, menjadi misionaris ke sana. Mungkin perlu dirubah lagi, diperbarui lagi pemikiran kita. Jangan kita kembali ke masa lalu dalam arti apa? Masa lalu itu masih jarang manusia, masih jarang umat Tuhan. Tapi kalau sekarang setiap negara ada. Dan biarlah kita serahkan kepada orang-orang yang di negara itu menjadi misionaris. Contohnya di Indonesia. Ya. Kalau di wilayah Jawa, misionaris ya orang-orang yang tinggal di Jawa. Jangan yang dari Sumatera datang ke sini, dari Kalimantan datang ke sini. Jadi nggak efektif. Sehingga kita bisa mematahkan rencana si jahat itu dengan suntikan-suntikan ini. Jadi kita perlu apa? Bijaksana. Jangan kita samakan dengan yang lalu lagi. Bijaksana, saudara. Kecuali saudara itu apa? Diikat, dipaksakan, lalu saudara disuntik, diinjeksi, dipaksakan. Itu lain cerita. Saudara itu dalam apa? Kukungan si jahat. Tapi kalau saudara nyodorkan diri, oh saya mau jadi misionari. Di mana misionarinya? Oh di luar negara sana. Di
di luar negeri. Itu kan tidak efektif. Saya berbicara dalam konteks sekarang ya, bukan zaman dulu. Sekarang ini setiap negara ada umat Tuhan. Biarlah kita serahkan kepada mereka. Jangan kita ngotot karena kita punya karunia misionaris, mati syahid, kita dikirim ke sana. Memang Tuhan tidak bisa bikin orang-orang itu memiliki karunia mati syahid di negaranya, di mana kita akan pergi. Tinggal kita perlu apa? Hati kita ini direndahkan serendah-rendahnya. Jangan sombong rohani. Banyak orang yang Tuhan bisa pakai di tempat tertentu. Saya sekarang di Jawa, biarlah saya di Jawa. Jangan saya ke Kalimantan, ke Papua, ke Amerika, ke Afrika. Sana ada orangnya. Kontak orang di sana. Maksud kita baik, positif. Supaya menyegerakan kedatangan Yesus kedua kali. Banyak orang yang mengenal Tuhan. Itu kita belum berbicara tentang teknologi. HP, internet. Nggak perlu orang juga udah nyampe di sana. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu yang masih awam dengan teknologi internet. Ya, ada yang tidak seperti itu. Kita perlu jangkau. Tetapi di negara-negara tertentu, pasti Tuhan punya umatnya yang khusus itu. Seperti Elia dikatakan, masih ada 7.000 orang yang setia, yang tidak menyembah berhala. Yang setia seperti kamu. Kita mungkin merasakan sendiri, kita yang hebat. Padahal apa? Sama seperti Elia waktu Tuhan ngomong, masih ada 7.000 seperti kamu. Jadi jangan kita merasa sombong rohani juga ya. Biarlah kita serahkan kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi saya punya pandangan, kalau hal-hal seperti itu terjadi, itu pribadi orang itu. Ya. Tapi mudah-mudahan orang seperti itu dia murni. Karena belum mengetahui hal-hal seperti yang saya katakan tadi. Tetapi itulah yang harus kita ketahui sekarang ini. Konteks sekarang dengan dulu beda. Sekarang setiap negara ada umat Tuhan. Pasti banyak. Hanya tidak kentara. Dan Tuhan bisa menggunakan orang-orang itu. Jangan kita lah yang. Kalau kita, ya di pulau di mana kita tinggal. Jangan kita apa? Keluar ke sana kemari. Padahal di tempat kita tinggal, di sekitar kita banyak yang perlu kita injili. Banyak yang perlu mendengar apa? Pekabaran Tuhan. Nah, itu saja saya punya pendapat. Terima kasih, Ibu Wafinda. Ibu Linda. Oke, terima kasih Pendeta. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kita semua yang sudah hadir dan bahkan yang sudah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Kalaupun memang masih ada yang ingin bertanya, saya nanti akan buka kesempatan pada hari Senin nanti ya. Saya akan berikan kesempatan seluas-luasnya hari Senin, di mana hari Senin itu kita gunakan untuk sesi tanya-jawab. Di mana kita boleh berinteraksi, pendeta bertanya, saudara juga boleh, pendeta menjawab, saudara bertanya, kalau memang kurang puas boleh bertanya kembali. Dan pada saat itu kita memang berinteraktif ya. Tetapi hari Sabat yang suci ini kita mungkin hanya berikan beberapa kesempatan saja, karena kita mengingat hari Sabat ini kita lebih fokus untuk hanya kepada dari pendeta. Baik saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua pada malam hari ini. Dan izin